Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Nova Raditya dari kelas B2 Malam dengan NIM 2190303094. Kali ini saya akan membahas presentasi tentang ilmu alamiah dasar yang bertemakan tentang sumber daya alam dan lingkungan. Yang pertama, saya akan membahas tentang kependudukan dan lingkungan hidup. Masalah kependudukan di Indonesia adalah jumlah penduduk yang besar dan didistribusi yang tidak merata. Hal itu dibarengi dengan masalah lain yang lebih spesifik, yaitu angka fertilitas dan angka mortalitas yang relatif tinggi. Kondisi ini dianggap tidak menguntungkan dari sisi pembangunan ekonomi. Hal itu diperkuat dengan kenyataan bahwa kualitas penduduk masih rendah, sehingga penduduk lebih diposisikan sebagai beban daripada model pembangunan. Logika seperti ini secara makro digunakan sebagai landasan kebijakan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk secara mikro. Hal itu juga digunakan untuk memberikan justifikasi mengenai pentingnya suatu keluarga melakukan pengaturan pembatasan jumlah anak. Secara khusus, kita sering menggunakan istilah lingkungan hidup untuk menyebutkan segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup segenap makhluk hidup di bumi. Dan selanjutnya adalah bentuk kerusakan akibat ulah manusia. Yang pertama adalah penebangan hutan secara liar atau penggundulan hutan. Yang kedua adalah perburuan liar. Yang ketiga adalah merusak hutan bakau. Yang keempat adalah penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman. Yang kelima adalah pembuangan sampah di sembarang tempat. Yang keenam adalah bangunan liar di daerah aliran sungai. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan di luar batas. Selanjutnya saya akan membahas tentang usaha pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam yaitu pelestarian berdasarkan prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip mengurangi dan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip daur ulang. Pengelolaan sumber daya alam harus hati-hati pada prinsipnya berwawasan lingkungan dan berkelanjutan agar tetap terjaga kelestariannya. Sumber daya alam perlu dilestarikan supaya dapat mendukung kehidupan makhluk hidup. Bila sumber daya alam rusak atau musnah, kehidupan bisa terganggu. Beberapa hal yang dapat diusahakan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penghijauan dan reboisasi. Usaha penghijauan dan reboisasi hutan dapat menjaga rusaknya lingkungan yang berhubungan dengan air, tanah, dan udara. Keuntungan pelaksanaan penghijauan antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah tumbuh-tumbuhan dan dapat menyaring dan mengatur air, mencegah banjir, dan menimbulkan mata air. Yang kedua adalah tumbuh-tumbuhan dapat menyuburkan tanah. Daun-daun yang berguguran lama-kelamaan membusuk dan menjadi lapisan humus. Akar tanaman dapat mencegah erosi dan bahaya longsor. Yang ketiga adalah tumbuh-tumbuhan menimbulkan udara yang segar, sebab tumbuh-tumbuhan mengambil CO2 dan melepaskan O2 yang diperlukan manusia untuk bernapas. Hal ini terjadi pada fotosintesis. Yang kedua adalah sengkedan, untuk mencegah erosi dan menjaga kesuburan tanah. Pada tanah yang berbukit-bukit atau tanah miring dibuatlah sengkedan atau terasering. Tujuannya adalah agar pada waktu hujan air hanya meresap ke dalam tanah. Yang ketiga adalah pengembangan daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai atau DAS merupakan daerah peka terhadap kerusakan dan pencemaran, karena seringnya terjadi pengikisan lapisan tanah oleh arus sungai. Untuk itu perlu pengendalian khusus bagi daerah ini. Cara pengendalian daerah aliran sungai antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah tindakan tegas terhadap kerusakan lingkungan tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua adalah mengadakan penghijauan dan reboisasi hutan di sekitar daerah aliran sungai. Tujuannya mengatur penyimpan air dan mencegah pendangkalan sungai. Yang ketiga adalah membuat bendungan-bendungan dan saluran irigasi yang teratur. Yang keempat adalah penertiban pembuangan sampah. Sampah dapat menimbulkan permasalahan seperti sarang penyakit, menimbulkan bau busuk, dan mengganggu pandangan mata. Oleh sebab itu, buanglah sampah pada tempatnya yang ditentukan. Jangan membuang sampah di sembarang tempat. Tempat penimbunan sampah yang terakhir jangan sampai mengganggu lingkungan kehidupan. Di samping itu perlu dipikirkan pula cara pemusnahan sampahnya. Dan yang terakhir adalah pengelolaan air limbah. Sumber air limbah dapat berasal dari rumah tangga, industri, dan pabrik. Air limbah yang dibuang ke tanah bisa merembes masuk ke tanah dan bercampur dengan air tanah. Hal itu berarti bukan tanah saja yang tercemar, tetapi juga air bawah permukaan tanah.
Usaha-usaha yang mengatasi air limbah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengaturan lokasi industri agar jauh dari pemukiman penduduk. Yang kedua adalah industri yang menimbulkan air limbah. Diwajibkan memasang peralatan pengendali pencemaran air atau water treatment. Yang ketiga adalah daerah industri dijauhkan dari peredaran air yang berhubungan langsung dengan sumber air minum penduduk. Yang keempat adalah menemukan sumber bahan beracun dan segera melakukan netralisasi secara kimia. Yang kelima adalah mencegah agar saluran air limbah jangan sampai bocor. Yang keenam adalah unsur-unsur yang tidak dapat dinetralisasi harus dibuang dengan dipendam atau ditanam di dalam tanah yang dijauhi dari air atau dibuang ke laut dengan menggunakan drum-drum. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.